Kalau yang pasangan tidak resmi datang boleh? Kalau untuk pasangan yang tidak Saya resmi sarankan jangan datang, datang. Berarti tergantung Betul. tamu yang dengan ada. hitungan saya 250 tadi, saya sudah hitung kalau satu bulan ini kalau misalnya gaji UMK berapa, sekitar sekian. Saya ngitungkan itu untuk Tahu, Bang. orang tamat SD dia paham hitung-hitungan ini kacau nih. Orang biarpun tak sekolah Bang, kalau pasal duit tahu. Gila Mak bang, saya apa nak tipu? Tak lah, tak sekolah. Boleh saya pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu, yaitu kita tahu bersama bahwa bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia. Hari ini saya berada di tengah-tengah laut dan berada di tengah hujan. Saya bersama Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Tapi nama itu saja, Bang Karno. Sehat Bang Karno? Alhamdulillah, kalau untuk kondisi alhamdulillah sehat lah. Cuaca yang tak mendukung ni. Itu dia. Kita syukuri saja. Hari ini saya berada di tengah-tengah laut di Bintan Nemo, Kelong Bintan Nemo Betul, Kelong Bintan Nemo. Kelong Bintan Nemo. Kita akan berkisah, berkasih, bersembang dengan Bang Karno. Kita nak tahu macam mana seorang pembisnis yang satu ini. Jadi Bang Karno ni jangan ditengok daripada kulit Kalau kulit memang hitam di lahir Bang. tapi hati tak putih. Alhamdulillah, itulah yang InsyaAllah. Bang Karno, ya saya Bang. macam mana bisnis perkelongan? Kalau untuk bisnis perkelongan ni Bang, alhamdulillah sedikit banyak bisa Bang jalan. Di tengah-tengah COVID. Di tengah COVID ini, dan daripada tidak jalan, lebih baik kita berjalan, tapi kita mengurangi sedikit wisatawan yang datang. Bertatih lah Ya pastilah Bang, kalau dengan COVID ini, tapi kita tak juga, kita minta menggunakan dia punya protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap dijalankan. Berarti ini sudah mulai bila buka Bang? Ini kan COVID sudah masuk 4 bulan. 4 bulan, tapi kita buka itu mulai dari Lebaran pertama Bang. Oh iya. Yang pertama kita buka. Yang sebelum itu bulan puasa 2 bulan itu kita total. 2 bulan tutup. Berarti sama sekali tidak ada penghasilan. Alhamdulillah tak ada Bang. Apa kerja Bang? Selama 2 bulan. Kalau untuk kerja selama 2 bulan tu, apa yang mesti kita kerjakan Bang? Saya ni dulu tu sebelum kita buka wisata sendiri, kita nelayan Bang. Jadi saya dah tak ini lagi lah. Saya dah tak sok lagi. Jadi saya bisa cari apa yang saya bisa usahakan, macam cekrang, rangu, sampai cik gamak pun saya buat lah. Dari bini pun. Alhamdulillah belum. Bang Karno, ya saya. Kita kalau bercakap COVID ni kan sedih gitu Tapi sudahlah, kita tinggalkan untuk masalah COVID-19 ni. Kita akan berbincang macam mana Bang Karno membangun bisnis kelong. Bukan kelong ini, ini disebut kelong apa nih? Kalau kelong ini kalau ini dia bilang kalau dulu kelong kerambak tancap Bang. Kerambak tancap. Tapi dulu kan kerambak tancap ini difungsikan untuk biar ikan, bukan? Untuk budidaya ikan. Budidaya ikan. Budidaya ikan. Dari budidaya ikan tadi, kelong ini kita alih fungsikan jadi tempat wisata. Gitu. Awalnya memang kelong tancap. Kelong tancap. Aslinya. Kelong. Berarti bukan tiba-tiba dibangun untuk wisata. Bukan, tidak. Jadi ada beberapa kawan yang sudah bangun juga, kita ada kerambak tadi. Jadi kita tidak menghilangkan identik kelong tadi. Jadi kalau abang pergi ke mana, abang tanya kelong, cuma dia kat Bintan. Oh iya pasti ada kelong. Dan sekarang ikannya? Kalau untuk ikan, kerambak sekarang ada sebagian kawan-kawan yang udah panen, orang ada dijual, kadang untuk makan sendiri ada juga. Kalau untuk kami punya kerambak ada problem, jadi kami angkat naik, kasih review sikit lah. Jadi tetap berjalan, kerambak jalan, kelong pariwisatanya jalan juga? Alhamdulillah kalau dua-dua dijalankan. Memang kerambak ini sebenarnya sekarang bukan untuk budidaya nih Bang. Jadi ikan ini yang kami adakan kat situ untuk daya tarik aja Bang. Daya tarik tamu bukan pengunjung yang untuk datang. Budidaya lagi. Tidak, Jadi fokusnya lagi sudah ke wisatanya. Betul. Oke. Jadi asal mulanya bukan tiba-tiba jadi kelong wisata Tidak. Jadi nah, yang perlu saya tanyakan, yang nak saya ketahui, kenapa tiba-tiba Bang Karno mikir, ini kan dah bagus kelong tancap ni, tidak ada resiko, maksudnya resikonya kecil lah kan, paling ikan tak ada itu segala macam. Betul. Tak perlu narik orang ke tengah laut. Betul. Kenapa tiba-tiba berpikir jadi kelong wisata? Jadi kalau kita kajikan dari awal, dari dulu sampai sekarang Bang, kalau untuk potensi laut memang agak berkurang. Gitu. Jadi kalau misalnya yang menjanjikan ni sementara ini pariwisata sangat menjanjikan. Jadi dengan perlahan kami punya kelompok Bang. Jadi dari kelompok kami ini satu persatu kami mulailah
mulaikan kelong ini. Awal memang dari nelayan tadi. Jadi saya awal mula Bang Karno memang nelayan. Nelayan Bang. Jadi saya nelayan, saya angkat bubu, saya pasang bubu. Setelah itu nanti saya pulang antar ikan itu adalah tamu-tamu beberapa dari hotel sebelah itu minta tolong antarkan ke pulau depan, ke pulau beralas pasir ini tadi. Jadi jam 8 pagi saya hantar, besok jam 4 petang saya ambil balik. Langsung. Kita main day trip aja hantar. Dia bilang itu island awal mula ya. Awal mula. Belum belum Pulau Walas tu belum ada orang lagi Bang. Masih kosong. Masih betul-betul pulau pure ya. Masih pulau kosong. Dan itu setelah nengok ada potensi Pak Ahok waktu itu pertama sekali. Ahok, adiknya Pak Bobi. Bukan Ahok yang salah. Bukan. Jadi Pak Ahok yang bikin mulai awal. Bukan Ahok Basuki Cahayapurnama. Bukan. Itu enggak Jakarta Bang. Ini Minang. Oke. Selanjutnya, jadi mulai dari itu berpikir untuk buat sendiri. Pasti ada inilah Bang, ada problem-problem apa gitu. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup macam mana jadi saya bikin kelong ini dia berawal tadi dari ini tadi. Saya pikir saya nelayan. Saya punya potensi untuk nangkap ikan apa semua segala macam. Saya bisa ibarat kalau dulu Bang, saya anggap saya pariwisata ni cuma sampingan. Tapi dulu. Jadi untuk pokok mata pencarian saya nelayan. Tapi lama dengan berjalannya waktu terbalik Bang. Dan sampai sekarang saya tidak bisa menjalankan nelayan itu lagi gitu. Jadi saya udah bisa, kawan-kawan tu udah bisa menilai pariwisata lebih menjanjikan. Jadi banyak kawan-kawan yang sekarang dari nelayan berubah profesi Bang. Jadi saya ni mungkin jadi percontohan lah buat mereka. Jadi buat percontohan. Ya alhamdulillah. Kalau nak dibilang saingan, dia tetap bersaing sesama kawan-kawan. Tapi kan rezeki sudah betul. Rezeki itu masing-masing. Berapa tahun sudah Bang berdirinya Minta Nemo? Kalau Minta Nemo ni dulu sudah sekitar 12 tahun yang lalu Bang. 12 tahun? Cuma kalau kelong. Kelongnya? Kelong ini sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun. Berarti gini, saya para kawan-kawan semua, saya ini sudah bertahun ke-5. Terakhir saya kesini itu 2015 bersama. Jangan sebut. Istri saya nonton soalnya. Jangan nonton. Sama mantan bos saya. Iya betul. Saya kembang ketawa aja Bang. Itu 5 tahun yang lalu ya. Betul. 5 tahun yang lalu dan sebelum sebesar ini. Nanti kalau kawan-kawan datang ke sini ya, itu sudah sangat besar. Tidak hanya satu pondok ya, ini saya rasa berpondok-pondok ya. Kalau dulu kan hanya satu petak tu je. Sekarang ni saya tengok dah melebar sekitar berapa? 30 meter ada tempatnya. Lebih Bang. Lebih ya? Itu dia, semakin berkembang. Ini luar biasa. Nah, itu 5 tahun yang lalu saat bersama mantan bos lah saya sebut. Tapi sekarang udah macam keluarga. Yang satu itu jangan ditanya. Bang Karno. Iya saya. Artinya ini kan saya tengok dalam progres 5 tahun ini memang luar biasa kan perkembangannya. Betul Bang. Karena kalau dihitung-hitung nih ratusan juta macam yang ditanam di dekat laut nih. Betul. Kira-kira berapa yang habis? Kalau untuk total langsung saya tak bisa jawab Bang. Kenapa? Karena saya ini pelan-pelan. Jadi hari Jumat Sabtu Minggu saya buat tamu. So nanti hari Senin Selasa Rabu saya bikin. Itulah membangun kelong ini. Tapi bangun sendiri. Jadi untuk hari Khamis sampai Jumat dah habis duit. Jadi kita tunggu lagi ada tamu berikutnya. Ada duit, bikin lagi. Bikin sikit-sikit lah, beli sikit-sikit. Kalau kata orang encik-encik. Ada sebatang, pasang. Betul. Ada paku, pantang. Jadi kalau dah habis tahan dulu. Tunggu tamu berikutnya datang. Kalau jadi ada modal baru bikin balik lah. Baru bikin balik. Sampai lahir ke sini. Sampai tetap berarti pakai pakai filosofi sedikit menjadi bukit. Betul Bang. Memang tak ada benda kita. Itu yang orang modal dengkul tu lah Bang. Jangankan sikit pun tak ada. Bang Karno, kalau kelong kan 6 tahun. Artinya waktu saya datang ke sini itu tahun pertama ya, masuk tahun kedua. Bintang Nemo-nya sendiri apa sebenarnya? Bintang Nemo ni sebenarnya nama di sosial media Bang. Dulu saya pakai nama Beralas Bintan. Dari Beralas Bintan itu saya ubah nama menjadi Bintang Nemo. Bintang Nemo. Artinya tahun 2008. Iya betul. Jadi waktu tahun itu saya mengenalkan Pulau Beralas Pasir itu tadi. Jadi saya gunakan nama betul. Yaitu nama dia Pulau saya nama Beralas Bintan. Ya, sebenarnya kan Beralas Pasir, saya bikin Beralas Bintan gitu. Jadi oleh kerana dengan potensi yang ada sekarang, saya tengok dia punya Pulau Beralas pun nak mulai berjalan. Udah kami ganti nama lah. Kami ganti nama. Jadi kami tidak angkat lagi namanya Pulau Beralas tadi. Kami angkat nama Bintang Nemo kerana betul saya tengok ada cerita Bintang Nemo ni, ada ikan Nemo dia kan. Memang ada cerita. Ada cerita ikan Nemo ni, ada cerita Bang. Jadi saya
ambil biar orang tuh mudah mengenal, orang tahu. Jadi Bintang Nemo tuh saya bawa nama Nemo, orang dah pada tahu semua lah. Oh, dah tahu. Dan memang di kelongnya Bintang Nemo ini ada Nemonya ya? Banyak sekali bang. Banyak. Jadi saya dah pernah dicium Nemo. Ini Nemo betul-betul. Betul-betul Nemo. Dulu saya, dan itulah terakhir saya menyelam bang. Di tahun saya kesini dengan Rama tuh, selain itu badan mengembang. Betul. Mengembang kita agak susah tuh kan. Jadi setelah itu sehat bang. Alhamdulillah. Itu Allah makmurkan badan. Betul. Itu dia. Berarti 12 tahun berjalan. Nah, tapi 6 tahun baru itu ya. Betul. Baru untuk kelong sendiri. Kelong sendiri. Kalau dulu kan kita pakai boat aja bang. Pakai dari boat dari dermaga kita langsung ke pulau itu tadi. Langsung turun di spotnya langsung ya. ke pulau dulu, ke pulau ganti baju apa semua, dari pulau tu habis ganti baju ambil alat kacamata terus pakai baru kita ke spot masing-masing baru ke nyelam lah, snorkeling. Betul, ya. Betul. Jadi di sini macam-macam, ada snorkeling, ada diving ya bang. Kita ada snorkeling, diving, kita ada fishing. Dan sekarang kita ada kayaking. Ada kayaking. Ada snorkeling, diving, kayaking, fishing, lesing. Kalau gasing tak ada sini. Gasing tak ada. Susah pula kan? Dan tentu yang datang ke sini saya tengok di sosial medianya Bang Karno tuh bukan orang-orang biasa aja lagi. Salah satunya wakil menteri ya. Iya, zaman Pak Denny siapa? Denny Indrayana. Denny Indrayana sudah sampai Pak SBY. Jangan di zamannya Pak SBY ya. Selain itu juga banyak-banyak pejabat ya. Kalau pejabat banyak sekali ya. Yang sekarang ini pejabat negara selain Pak Denny? Kalau untuk pejabat negara belum lagi. Tapi kalau untuk artis ada ya? Jennifer. Sudah sampai Jennifer sini. Lopez. Bukan Jennifer Lopez tuh mancanegara. Mancanegara. Ini orang Jakarta kan. Kalau sesat dekat laut kan. Jadi untuk Jennifer sama Lala Carmela. Kalau TV dah tak heran lagi, macam-macam TV. Macam Trans 7 dah Sudah. TV One sudah. Metro TV sudah. TV rosak je belum. Kalau TV lokal apa lagi lah ya. Okey. Apa sebenarnya semangat membangun kelong ini? Kalau untuk semangat memang dari faktor ini bang, faktor tuntutan. Ya, tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan. Yang jelas memang tidak ada pekerjaan waktu itu. Cuma nelayan. Tapi kan nelayan. Iya, nelayan. Tapi kan di samping nelayan dan saya teruskan jadi pembawa wisata ini, bawa tamu tadi ini, saya tergiur pula dengan duit dia bang. Iya. Kalau misalnya betul laut ini kadang ada bulan-bulan juga. Kalau masalah ikannya ada bulan-bulan dia. Tapi saya tengok pada turis untuk kamu ni sekarang saya tengok kepada bulan-bulan. Tiap bulan-bulan ada. Ya, waktu sebelum ini ya. Sebelum Covid ni Sebelum Covid ni tak tengok tanggal lagi bahkan Tak ada bang. Jadi biasanya kalau sekarang itu yang ramai Sabtu Minggu kata orang weekend. Tapi sekarang kalau dulu Senin, Selasa, Rabu, Khamis itu ada je bang. Ada je. Dah tak pakai weekend, weekday lagi. Dah tak pakai lagi. Padahal ramai tidak ramai itu aja lagi kan. Betul. Jadi memang berawal dari keterpaksaan lah. Betul. Atau memang harus. Ya harus menjalani bang. Karena laut juga sudah mulai berkurang. Betul. Untuk hasil ke laut itu memang kita sadari memang sudah mulai berkurang. Jadi apa yang sekarang baru kita jual seperti keindahan alam aja paling. Itu. Tapi dengan dirinya kelong sebagai wisata apa tidak merusak alam? Alhamdulillah kalau merusak alam. Jadi memang kita itu punya kelompok bang. Kita punya kelompok itu yang melakukan yang kata orang pembersihan ekosistem bang, ekosistem laut. Jadi di saat memang kita cacak kelong seperti ini pasti ada dampak yang kata orang tu dari dia punya sampah apa semua segala macam. Tapi alhamdulillah yang namanya sampah kita ada komitmen dengan kawan-kawan ni. Jadi sampah itu kita wajibkan buang ke laut, buang ke darat. Jangan buang ke laut masih, buang ke darat. Jangan buang ke laut. Jadi kalau seandainya abang cakap buang ke laut, saya nak marah. Karena saya punya organisasi namanya GPS, Gerakan Peduli Sampah. Memang bang, jadi kalau masalah sampah ni kalau laut memang problem kan? Iya pasti. Tapi kalau misalnya kami buat sanksi dengan kawan-kawan lagi bang. Jadi kalau seandainya saya buang sampah, saya ketangkap sama kawan-kawan, ada bukti. Kawan-kawan beri saya sanksi 3 bulan, saya tak boleh operasi. Tutup selama 3 bulan. Dan itu pun sama dengan pada kawan-kawan yang lain. Dan itu harus komitmen ya? Harus komitmen. Sudah ada yang melanggar belum? Alhamdulillah belum. Kalau tadi kata Bang Karno buang ke laut, saya tebang bawa. Kalau kita buang ke laut, kadang rusak ekosistem tak bagus, apa lagi nak kita jual bang? Keindahan juga. Keindahan alam yang kita jual ni kan indahnya laut tadi. Kalau misalnya penuh ke sampah ke laut tu apa nak kita jual lagi. Biota laut pun terganggu ya. Betul. Luar biasa. Jadi artinya menjanjikan ya? Alhamdulillah menjanjikan untuk wisata ni bang. Itu dia. Jadi Bang Karno berapa umur? Kalau saya umur lahir 82, sekitar 38 bang. 38. Masih panjang lagi perjalanan ya.
Alhamdulillah kalau diberikan umur yang panjang bang. Insya Allah Betul, insya diberikan Allah. umur yang panjang, Betul. berkah, sehat. Amin. Itu dia Itu yang paling ditunggu, Bang. penting ya. Siap. Bang, tapi gini lah. Kalau bicara dunia pariwisata, kita ini kadang-kadang yang kecil itu kan selalu tertinggal daripada yang besar. Betul. Banyak ya, kita tidak tutupi macam perusahaan-perusahaan besar atau PT-PT besar yang punya resort kan itu menjadi saingan tersendiri gitu. Cuman itu pula abang nak ngadap benda lah macam gitu. Kan kalau saya tengok ada salah satu resort besar yang punya speed, dia bawa ke satu tempat gitu kan. Kita kan ya mau cakap speed itu kan lumayan mahal yang besar itu kan. Macam mana? Jadi kalau untuk masalah persaingan itu bang, itu biasa persaingan kalau menganggap. Jadi orang ini, manusia ini punya tahapan bang. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin kalau untuk skala resort yang besar itu dengan fasilitas yang mewah itu mungkin dengan ambil manajer ke atas. Oke. Jadi kalau kami ngambil manajer ke bawah aja, Boleh macam ke bawah. bangunan, yang macam karyawan apa semua itu yang mungkin yang dapat kami ambil. Mungkin kalau misalnya untuk skala bos besar atau segala macam mungkin ke resort-resort yang fasilitasnya lebih mewah fasilitas lah. Lebih mewah ya. Tapi kalau misalnya dia hendak cari yang namanya natural di laut, alam laut, alam terbuka, tempat kami inilah yang paling bagus bang. yang betul-betul natural Ya, ya. betul. Saya. Tamu dari mana saja, Bang? Kalau untuk tamu, kalau saya udah semua negara macam ini sudah hadir bang ke sini. Sudah ada ya. Karena ada kawan-kawan yang datang sini yang bawa seperti travel. Ada juga dari sendiri yang saya punya sendiri kawan-kawan yang dari Jerman. Itu ada. Dia pernah datang ke sini awal dia ikut resort. Kawan-kawan dari Jerman? Ya betul bang. Abang bisa bahasa Jerman? Dia bisa bahasa Inggris bang. Sikit banyak saya alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris. Okey. Ya, jadi Ini yang jago nih. untuk jago tidak bang. Jadi kalau saya ini cuma tamat SD bang. Kalau untuk sekolah Tunggu, saya cuma tamat editor, SD. ini kenapa semua narasumber tamat SD? Saya pernah dengar itu bang Bang Amran, Amran Tamat Madu SD. 3. Madu 3 Yeah. SD, tamat SD juga. SD juga. Ini editor salah undang orang nih. Semua tamat SD, tapi justru itu yang menginspirasi ya. Betul, Bang. Kalau profesor, dokter besar itu udah biasa. Jadi kalau untuk masalah pendidikan nih bang, abang tamat S3 pun kalau misalnya abang malas takkan sukses Iya, juga. betul. Kemauan Kunci dia kemauan segala itu bang, macam. betul. Bang, sambil minum itu kedai kopi Ngampu Abang Ipar. Ya siap. Oh. Saya coba nih bang. Itu ya dia, kedai kopi Dado. Ni saya juga sambil minum madu trigona. Ni orang kita juga, Makesam madu trigona. Yang nak pesan nanti kontak editor. Jadi memang saya baru tahu Bang Karno tamat SD. Banyak orang tak percaya bang. Tahu gitu saya tamat SD. Sebenarnya tidak juga bang. Tapi oleh kena saya nyesal juga tamat SD ni bang. Oh, nyesal juga. Nyesal. Oh, iya. Kalau bisa saya dapat S1 atau S2 kemarin. Harusnya. Jadi perjalanan saya ni tak sampai lama macam gini. Oh gitu. Saya tamat SD, saya perjalanan saya 12 tahun. 12 Mungkin tahun. kalau seandainya saya sekolah mungkin 2 tahun dah macam ni dah. Tapi tak menentukan juga. Pasalnya ini tamat SMA tak kerja. Itu rezeki orang Saya usaha yang tamat dia. S1 itu tak ada kerja, Bang. Kalah inventarisirnya tuh, investasi yang ada kalah dengan Bang Karno. Cuma jadi pertanyaan lagi-lagi, kenapa tamat SD semua nih? Tahu gitu saya tamat SD dah kerja. Wah, jangan. Ini jangan ikut. Wah, ya. Hanya memang ya, nah, jadi saya harus bertanya dengan hal yang sama dengan Bang Amran. Bang Amran itu juga tamat SD sampai bisa bahasa Inggris, macam mana cerita, Bang? Mungkin dengan berjalannya waktu tadi bang. Jadi orang bilang apa tuh otodidak. Otodidak. Ya, jadi mungkin pas awalnya saya takut bang. Oh ya. Awal pertama Untuk sekali berbahasa untuk Inggris. berbahasa itu. Jadi saya tahu tuh no yes saja. Oh yes no, I love you. Yes no. Iyalah, kalau I love you dari kecil udah tahu. Tak, tunggu dulu. Ini pastikan nanti jadi narasumber tamat. Ini Madu Trigonani, kawan kita juga yang luar biasa. Saya mungkin akan nanti ke tempatnya juga kita syuting, tengok macam mana proses Madu Trigona apa? Madu kelulut. Kelulut. Ini kan hal-hal yang luar biasa. Jadi saya ingin macam mana kita ni bisa merubah konsep hidup dengan lebih berwira swasta. Itu dia. Balik lagi. Macam mana bisa I know, I love you? Jadi kalau untuk bahasa memang saya dengar dari pertama awal saya jumpa orang Inggeris saya takut bang. Oh takut. Takut. Tapi Saya abang tak kan bisa dah cakap. mirip-mirip Inggris juga. Cuma Inggris mirip bagian selatan. Obama. Jadi kalau untuk bahasa Inggeris itu saya takut. Jadi jumpa tamu tu saya lari-lari. Jadi saya cuma bisa kalau nak balik saya tunjuk jam saya bilang back. Oh. Betul awal pertama bang. Back tu tas bang. Nah, yang saya tahu cuma itu. Oh yeah. Waktu Go back itu. home, go back Go home. back. Pokoknya saya tahu back bang. Saya tunjuk jam saya bilang back. Berarti dia dah jam dah habis waktu tu mungkin. Suruh balik. Itulah. Jadi dengan berjalannya waktu alhamdulillah sikit-sikit ada juga kawan yang ngajar. Habis back apa yang abang ingat?
I love you tadi lah. Tapi istri orang sini. Kalau istri alhamdulillah orang sini bang. Orang sini. Tak dapat yang orang sana ya? Oh, tak salah bang. Orang sini aja. Oh, sini. Lokal lebih Tetap baik. Lokal ya. Lokal lebih baik bang. Lokal lebih baik itu dia. SNI cap dia bang. Iya. Kali ini saya tak mencerita. Nanti ngalir lagi masalah taman SD ke Bang Amran. Sangat bahaya. Bang Amran, tolong ajarkan Bang Karno. minta ampun bang. Boleh, apa pula salahnya? Betul, Kita Bang. belajar bisnisnya Bang Amran tuh macam Betul. mana. Oh, fikir saya yang 3 tadi. Itu tak. itu urusan pribadi lah ya. Betul. Kalau Abang nak sila. Tapi yang rendah itu merbah, yang tinggi itu kenari. Apa Kalau tu, Bang? memang coba-coba nak nambah, risiko tanggung sendiri. Belum siap. Tapi insyaAllah one and only till jannah ya. Kalau Bang Amran tuh tak bisa, kita nak ikut. Tinggi bang itu. Tinggi Bang Amran tuh emang luar biasa. Kalau Bang Amran dia dapat gitu rangup. Betul. Kita ganap. Dia itulah tadi bang, itu indahnya berbagi bang. Iya insyaAllah. Kalau kita belum siap mungkin untuk berbagi. Belum mampu. Berat. Dah. Jangan bahas benda tu. Bini saya paling marah kalau bahas benda ni. Tapi siap. macam mana memang sebuah sinkronisasi sebenarnya. Memang harus sampai ke sana. Okey, Bang Karno. Dengan mendirikan, tadi saya bilang masalah ekologi segala macam tidak terganggu ya. Ekosistem laut tak terganggu. Alhamdulillah kita kan memberikan ini juga bang. Jadi setiap kita pasti otomatis kalau untuk orang bilang pasti ada bang. Oh pasti. Seperti air sabun, air sabun. seperti sunblock. Sebenarnya itu bermasalah juga bang untuk ekosistem. Harus. Tapi macam mana kita untuk memperdayakan itu untuk jangka lama. Jadi kita ada juga penanaman terumbu karang. Oh penanaman. Jadi apa kalau di bauxite itu kan disebut dengan reboisasi. Oh di laut disebut apa Pak? Kalau kami sini transplantasi karang. Transplantasi. Transplantasi karang atau penanaman karang kembali. Jadi seperti ada taman kima. Oh taman kima. Jadi kima tuh bang. Kalau misalnya di satu tempat itu banyak kima, otomatis air jernih. Karena apa? Otomatis. Iya, karena kima ni secara tak langsung macam filter. Oh iya. Iya betul. Jadi kima ni seperti filter. Dan kami juga ada namanya konservasi Nemo bang. Oh konservasi Nemo. Jadi kita ada satu tempat ladang Nemo. Kami katakan ladang. Memang dulu saya belajar dari LIPI. Oh memang. Dari LIPI Singapura. Jadi saya ada kawan yang dari LIPI Singapura tu Damada City. Jadi dia cakap kalau seandainya Nemo ni satu jarak jauh, lambat untuk berkembang. Oh tapi memang lambat. Jadi kalau misalnya dia ada 5 tapi jarak dia jauh-jauh, dempetkan jadi satu. Jadi satu supaya dia dia semakin tempat tinggal anemon ya? Anemon, rumah dia nama dia anemon. Yang disebut kalau untuk orang bilang clownfish bang. Clownfish. Jadi kalau untuk kita orang Melayu kita cakap kami bilang bogen. Ikan bogen ya memang. Bogen memang bogen. Iya kan? Betul. Kalau kami kita tahu bogen. Kesalahan saya di zaman kecil tu kalau ke laut lumpuh, kan tapi saya rasa daerah lumpuh tak ada Nemo ya. Saya kurang tahu bang, macamnya ada juga sekali laut. Tapi saya tak pernah tengok di belakang rumah saya ada Nemo. Tapi bogennya jenis yang berbeda, bukan yang goyang-goyang itu. Yang model bogen lebar, buka, kalau kita mau ambil cabut dari bawah. Oh ada. Ada itu betul. Kan bukan tempat Nemo kan? Bogen juga. Bogen. Iya, tapi bukan tempat Nemo kan? Nemo bang. Nemo. Iya, dia ada beberapa macam. Kalau untuk Nemo ni ada kalau tempat kita sini ada sekitar 7 macam. Jadi itu pun Nemo bakau pun ada juga. Orang Nemo bakau saya tak tahu, tapi kalau Nemo lumpuh pasti saya tahu. Bakau. Itulah bakau. Kalau Nemo bakau saya tak pernah dengar. Kalau beguk bakau pernah dengar. Okey, luar biasa. Tapi balik lagi, saya masih belum puas permasalahan bahasa Inggris tadi itu. Macam mana bisa berbahasa Inggris? Mungkin dengan seringnya datang tamu dulu bang, kan kita tidak ambil lokal bang. Jadi dulu kita ni ambil tamu luar je. Foreigner semua. Kita fikir ni tadi untuk tamu lokal ni tak suka dengan main kat laut benang-benang macam ni, tak suka. Kerana hari-hari dah kat laut. Kena hari dah kat laut. Ternyata setelah kita buka lokal lebih menjanjikan bang daripada orang luar. Kenapa saya katakan gitu? Memang duit dia banding 1 banding 2. Kalau masalah duit, ekonomi duit dia. Tapi kalau untuk orang luar ni setahun dia datang paling 2 kali. Oh iyalah pasti. Tapi kalau orang kita, orang lokal, orang namanya Indonesia ni, dia boleh datang sebulan berkali-kali. Oh bisa. Bisa. Every day, every week pun bisa ya. Bisa bang. Jadi ada saya punya tamu kat Tanjung Pinang tu datang pokoknya Sabtu Minggu dia datang pasti. Sampai dia bosan. Setahun lebih bang dia buat macam itu. Oh setiap minggu datang. Elipang nama saya sebutkan aja. Elipang. Tahu. Nanti kena tag dia.
Jadi setiap minggu ya? Setiap minggu bang dia datang bawa keluarga ke sini. Kata tamu abang jangan lupa videonya Oh di-share. siap, Aman, pasti. kita Pasti ikutkan kita di sini. share-kan. Atau nak masuk duduk sini. Oke, Bang Karno berarti proses waktu yang membuat akhirnya bisa. Iya bang. Oke, luar biasa. Dari ekonomi, dari bahasa, dari kenalnya kawan-kawan ya dengan proses waktu tadi bang. Proses waktu. Jadi tidak pernah sekolah khusus untuk itu ya. Itu belum pernah bang. Nah, kalau Bang Emran kan memang dia pernah ikut les tapi dia ninggal juga. Akhirnya proses juga yang menentukan Betul, dia. betul. Gitu, luar biasa. Susah nak niru orang lain. Ini gara-gara tamat. Saya ini tamat nada dalam lagi S1 nih. Satu bang. Saya belum S1 tapi akan tamat S1. Akan S1, Cuma Bang. tetap kalah dengan Bang Karno yang SD. Tapi dengan berjalannya waktu bang, Itu mungkin saya mesti di bawah bang. Karena memang pendidikan menjanjikan bang. Amin ya Allah. Amin. Pendidikan Kak, menjanjikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bukan berarti kita anggap yang berpendidikan tidak berpotensi. Betul, ya. betul. Tapi semua itu kembali kepada, ya Bang Karno kan sudah membuktikan sendiri dengan keseriusan, kesungguhan kita itu menurut saya keberuntungan yang luar biasa. Iya keberuntungan bang. Ya, Kalau saya bilang saya pun untuk pribadi saya keberuntungan. Dan Garis dari masuk keberuntungan orangnya. itu kita syukuri, kita berusaha lebih keras kan. Betul. Oh. Dan kita pun kasih jadikan motivasi buat kawan-kawan yang punya berpendidikan bang. Betul. Intinya itu jangan malas saja bang. Kalau lu berusaha. Itu yang perlu kita macam Bang Karno sekarang tamat SD tapi punya kelong pariwisata. Artinya kawan-kawan yang tamat SMP, SD, SMP, SMA dan terus-terusnya harus punya yang lebih gitu kan. Memperkerjakan berapa orang Bang di sini? Kita ada mempekerjakan 5 orang bang. 5 orang. di sini. Tamat SD. Iya kan? ada yang- Abang tamat SD Iya, bisa betul. memperkerjakan 5 orang. Iya, Nah, betul. artinya yang tamat SMA, S1 dan lain-lain harus bisa memperkerjakan lebih. Betul. Atau jangan-jangan ada yang malah ikut kerja di taman SD. Jadi Ada. saya punya pengalaman itu. Jadi saya belum selesai S1, tetapi saya punya tim ada yang setelah S1. Jadi kita mengatakan pendidikan tidak penting, Betul. tetapi bukan menjadi satu unsur utama. Unsur utamanya tetap keseriusan kan. Betul. Semangat bang. Itu dia. Kerja semangat. Jadi kalau untuk motivasi saya bilang tak usah dengar cakap orang bang. Jadi kalau ilmu misalnya tu. jadi kadang kalau kita nak mulai je orang dah cakap orang kita tu biasalah orang kita. Alah kerja apa bikin Macam apa. betul lah. Kalau kita gagal dia nyek dia, dia dia. Kalau kita sukses Kita naik dia jauh. ada jolok dia. Dia fikir kita ngepek lah apalah segala macam. Tapi Ya, itulah namanya hidup. Ya. Itu namanya hidup. Kalau nak dengar cakap orang tak habis-habis. Betul bang. Entah bila masa nak habis kan. Kita dengar yang positif aja, yang negatif abaikan. Abaikan. Okey, rumah di Saya rumah dekat Kawal bang. Oh, di Kawal. Jadi saya tinggal memang asli dekat Tok Bakau sini, tapi saya punya isteri orang Kawal, tak jauh-jauh ngambil bang. Oh, biar tak jauh sangat kalau Tak ada jauh raya. sangat, jadi bolak-balik pun saya dekat. Jadi musim Covid ni tak ganggu sangat kan? Tak masalah. Tetap bisa balik kampung. Betul, betul. Kamu dekat sini je. Itu dia. Masih satu kawasan Kabupaten Bintan dia. Luar biasa. Bang Karno omset satu bulan berapa? Kalau Rata-rata untuk- tanpa Covid Kalau tanpa Covid bang ya, kalau tanpa Covid, kalau dulu satu bulan bisa, kalau kotor atau bersih nih bang ya? Kotor dulu lah kita cari. Kalau cerita kotor sekitar 70-an, 60-an. ada, 70 bang. juta? Iya ke? Alhamdulillah. Kalah IO kita ni. Kalau misalnya pas kena hari seperti hari libur macam hari raya, Long weekend, segala macam. itu lebih bang. Iya. Tiap bulan. Dahsyat. 70 juta berarti. Cuma kan abang dengar dia punya kotor dia, abang tak dengar bersih dia. Bersih dia berapa? Kalau untuk masalah bersih dia transportasi minyak, untuk pembiayaan dia punya Sisa sisa dia. inilah. Paling kalau sisa-sisa sekitar 30-an lah bang. Sekitar 20, itu duit banyak. Duit banyak. Ya kalau bang. tak ada gitu mana bisa bangun Kepala bang. cabang gaji tak sampai 30 juta bang. Tapi kan dengan adanya pengeluaran tadi bang, kalau misalnya abang bangun dekat darat, Okey. abang bangun bangunan satu kat darat habis sekitar 10 juta, Okey. abang biarkan 2-3 tahun tak apa-apa. Ya kalau ini tak bisa. Kalau kat kelong laut ni tak bisa. Maintenance Jadi, je. nah betul bang. Jadi setiap bulan tu pasti ada pengeluaran bang. Ya, pasti. Untuk penambahan kayu di bawah, dia untuk anu kan tali. lapuk Tapi janganlah cakap cuma 30 juta. Itu melukai hati kami. Tidaklah bang, bukan macam tu maksudnya. Nah, saya sharing. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan di mantan saya itu, bukan di mantan itu, Iya betul, mantan perusahaan bang. Mantan perusahaan itu supervisor area bang, gaji tak sampai 10. Abang cakap pula cuma 30 juta. Tamat SD dapat 30 juta. Itu bersih. InsyaAllah kalau dulu Cukup tu bersih harusnya bang. bang.
Tapi kan kita kan tak lebih ni bang. Jadi kita makanya abang datang dulu penduk saya cuma segitu kan. Betul. Tapi sekarang kan sudah lebih lagi, dah lebih besar. Lebih banget kata orang Jakarta. Jadi kalau misalnya kena abang nak banyak duit dia abang simpan. Okay. Tapi usaha abang tetap segitu aja. Tapi kalau seandainya abang nak membesarkan usaha abang, ya duit itu abang kena pakai. Jadi hitung-hitung tak ada. Betul. Tapi nak hitung-hitung sekarang tak ada duit juga gitu kan. Tapi kan sudah punya investasi yang besar. Iya betul bang. Kalau kita duit sikit banyak ada, nak cakap tak ada tak boleh, betul kan? Bohong pula. Tapi yang jelas kita punya konsep aja bang. Satu saat mungkin kalau seandainya kita lelah, kita apa, mungkin dah waktu tua bisa dijalankan suruh orang lain atau siapa, kita duduk kat rumah kan? Ataupun nak kita macam mana kan itu. Karena kalau sekarang kita hitung-hitung investasi yang ada ini kalau bahasa kerennya apa, properti lah ya. Properti yang ada saya rasa 1M tak lebih ya. Kalau 1M tak sampai lah bang. Tapi kalau orang nak jual kan tak mungkin ikut harga bersih. Betul. Pasti menghitung secara. Kalau saya nak jual tak ada saya 1M bang. Berapa? Paling kurang 2M. 2M. Coba cek ada. 2M satu dah, 2M ber. Ya itu kan investasi. Karena properti itu memang investasi yang menjanjikan kan. Luar biasa, 70 juta bersih cuma 30. Cuma. Kata orang Melayu nyakit hati dengar. Bual kata kawan. Tapi betul-betul bersih ya. Terlepas nanti menambah ya. Iya betul. Setelah COVID? Setelah COVID ni kalau nak cerita sedih. Sebenarnya sedih bang. Sedih. Betul. Tapi bukan kita aja, semua orang kan. Semua lini bisnis kena bang. Betul. Jadi kalau untuk sementara ini memang kita menurunkan harga kita. Oh diturunkan. Turunkan. Kerana kita tahu juga nih bukan kita aja yang susah. Orang yang nak datang ni pun belum tentu senang semua gitu kan. Betul. Jadi kita menurunkan liburan kan. Betul. Nak makan ni susah. Jadi kita menurunkan harga tu dalam arti kata tu berjalan aja lah dulu. Sebisanya untuk normal seperti dulu lagi gitu. Dan untuk menutupi operasional ya. Artinya kawan-kawan tetap bisa diberdayakan. Kawan-kawan tu masih bisa kita bayar, kita gaji lah bang. Masih bisa kita bayar gaji dia orang. Istilah tu dia orang pun memahami juga dengan keadaan sekarang. Kalau dulu mungkin per hari dia orang tu satu orang 250,000 bang. Dulu satu hari 250,000. Cuma. Ya satu hari dia orang tu bekerja untuk saya kasih dia orang tu 250,000. Yalah cuma tu kan. Kalau kita kali 30, kalau nak kalikan 30 besar. Tapi lagi ni bahaya ni, nyakit hati. Malah cakap duit. Malah cakap duit. Pasal kalau dikali-kali kalah lagi saya dengan supervisor area tadi. Tapi dengar dulu bang. Oh ada kan per hari. Tapi kalau ada tamu, kalau tak ada tamu. Oh kalau tak ada tamu tidak. Kalau tak ada tamu kan tidak bang. Berarti tergantung tamu yang dengan ada. Hitungan saya 250 tadi, saya sudah hitung kalau satu bulan ni kalau misalnya gaji UMK berapa, sekian. Saya ngitungkan itu untuk orang tamat SD dia faham hitung-hitungan ini kacau ni. Orang biarpun tak sekolah bang, kalau pasal duit tahu. Gila mak saya apa nak tipu, tak sekolah. Tulis pandai. Ya. Sebodoh-bodohnya orang pasal duit tahu. Tahu bang, yang mana tahu. Besar mana kecil. Betul, semua orang tahu. Biar kata tak sekolah. Kencur lah. Okey, luar biasa. Sebenarnya apa kesulitan dalam menjalani bisnis ini bang? Kalau untuk kesulitan pasti ada bang, kerana kita ni ada tahap musim. Iya musim. Peak season kata bahasa keren. Jadi ada datang musim utara nanti bang. Musim utara tu bulan 12 akhir itu sudah masuk bulan 12. Dah. Tak bisa lagi. Bisa kita beraktivitas itu pun tengok-tengok cuaca, tengok keadaan. Nanti ada pas ada tamu nak datang tapi cuaca tak mendukung, kita pun tak bisa ambil. Dan itu resiko. Resiko ya? Betul. Jadi kita lebih utamakan tu yang jelas tu keamanan, baru kenyamanan. Betul. Karena di dalam Sabta apa? Sabta Pesona. Sabta Marga pula. Sabta Pesona ya. Betul. Termasuk kenyamanan di dalamnya itu ya. Pasti, yang kita utamakan laut nih bang. Jadi sejago-jago saya berenang pun kalau kat laut ni mampus bang sebenarnya. Kita ada bahasa seorang pelaut itu, sehebat-hebat dirimu jangan angkuh terhadap lautan. Betul. Itu dia. Tenggelam juga. Tenggelam bang. Itu dia. Yang unik lagi ni. Ni yang tak pandai berenang, Bang Karno ni kadang-kadang nyombong juga saya jaga. Tapi bukti dia banyak bang. Gitu ya? Kalau nak ditanyakan dengan ibu tu boleh ada sekarang. Bu Weni. Ini ada. Ini saat ini di lokasi ini ada tamu kita Bu Weni Pustaka Weni. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Betul. Ini luar biasa. Isteri dari Pak Lis Darmansyah. Istrinya Pak Lis Darmansyah. Bang Karno dia menjamin 15 menit deh.
25 menit bang. Oh 25 menit. Dulu 15. 25 mana pernah saya cakap 15. Abang borak pula. Bawa sikit lah. 25 menit dijamin bisa berenang. Bisa bang. Iya ke tak? Betul. Jadi dalam waktu 25 menit tadi kami jamin dia bisa berenang. Kalau seandainya tak bisa dengan sendiri nanti tak usah bayar. Tak usah bayar semua. Free. Kalau jadi gitu, 25 menit itu dalam arti kata dia menggunakan kaki bebek dengan kacamata. Jadi mengikut bukan bebas ya. Bukan, dia mengikut instruksi kami yang kami berikan. Jadi kalau ada orang yang bilang dia tak bisa berenang, sebenarnya tak ada tanda tak nak coba bang. Okay. Sebenarnya berenang dekat air laut ni betul. Sebenarnya berenang kat air laut ni lebih gampang daripada berenang kat kolam. Oh iya ke? Air laut abang lempar telur letak tenggelam sekaligus dia ngambang. Tapi kalau dekat air tawar abang ambil telur abang lempar, dia langsung tenggelam. Tenggelam betul. Karena ada kadar garam betul yang bikin kita ngapung kali ini. Apa bahasa kimianya NaCl ya? Saya tak ngerti. Natrium klorida. Itu pula. Itu kawan-kawan lah. Jadi kawan-kawan yang tak pernah atau takut untuk mencoba berenang, nak belajar berenang, datanglah tempat Bang Nemo pula, Bang Karno. Ini untuk sementara cuma 200.000 bang. Iya, kita untuk day trip bang, satu orang tu kalau dulu normalnya 250.000, kita turunkan harga jadi 200.000. Itu sudah satu hari bang. Satu hari dia nak berendam sampai kembang pun boleh silakan. Jadi kita buka dari jam 8 tadi. Dia datang jam 8, dia boleh nanti terakhir balik jam 6. Itu terakhir. Jadi kalau dia nak datang siang pun boleh. Dia nak datang pagi, nak sampai petang pun boleh. Oke, siap dijemput. Siap. 200.000 include apa aja? Transportasi boat, peralatan snorkeling, kamera underwater, instruktur sama kamera. Kamera underwater bukan kamera bawah air. Gaya sikit lah bang. Itu dia ni. Tuh kan, korang malu lah korang yang tamat-tamat S1. Jadi cukup lengkap 200.000 sudah melengkapi. Tapi kalau untuk makan siang, tapi dia boleh bawa sendiri. Bot PP kan? Bot PP. Yang mana tahu PP pergi balik segala orang. Nak mampus kau yang apa dia? Mana tahu strategi marketing kan? Pokoknya 200.000 bot pergi aja balik bayar lagi ya. Pergi 200 balik 1 juta. Itu makan Batman. Oke 200.000. Kalau nginap kita sekarang include bang sudah 400.000 per orang. Kalau dulu normalnya 500 per orang per pax. Orang per pax. Jadi itu satu orang deh 400.000, itu sudah termasuk nginap, makan malam, sarapan pagi, snorkeling, ada kayaking, malam kita sediakan fishing bang. Fishing. Untuk menu makan malam itu kita sediakan menu makan seafood. Ketam, udang, sotong, kerang, ikan, rangak, gurap, sayur. Sarapan pagi dia ada. Alhamdulillah sikit banyak kita masuk lah bang. Pasti kalau tak masuk saya jual Nabi Muhammad nama dia. Kalau untuk sarapan pagi kita ada sediakan 3 macam, tapi pilih salah satu dia. Macam lontong, nasi lemak, mi goreng. Itu tarik dari dagat lah. Tarik dari dagat. Kalau untuk lontong dengan nasi lemak kita tarik dari dagat. Jadi kita ada kawan-kawan, ada keluarga juga di sana yang penjualan pagi, ada jual sarapan pagi, kita ambil dari sana. Berarti menggunakan pemberdayaan masyarakat juga ya? Jadi kelong kami ni bang, kami dapat nominasi anugerah dari pariwisata ekonomi kreatif masyarakat bang. Yang ekonomi yang berbasis masyarakat. Oke. Kalau bahasa kerennya itu pemberdayaan masyarakat. Jadi diberdayakan semua. Atau Bintan punya Pok Darwis juga? Saya sendiri, kalau untuk Pop Darwis, alhamdulillah saya ketua Pop Darwis Bintan Nemo Desa Teluk Bakau. Saya sendiri. Memang ya. Kebetulan saya ini nak nyelesaikan S1 membahas tentang Pok Darwis. Maka itu akhirnya tahu sikit-sikit lah. Tak banyak, luar biasa. Jadi selama Covid berlangsung ini dari akhir pertama sekarang, berapa kata-kata omset? Kalau untuk omset memang ada penurunan bang karena sekarang. Kalau dulu kan masih weekday pun masih ada tamu kan. Tapi kalau sekarang ni paling sekitar weekend aja, Sabtu Minggu kalaupun ada. Ya kan? Sabtu Minggu kalaupun ada. Tapi alhamdulillah ada sikit banyak ada. Tapi kalau untuk omset ni rasa bisa makan dah bang. Bisa makan ya? Bisa makan, beli susu budak dapat. Untuk memperkerjakan orang dapat. Kalau untuk membangun lagi macamnya sulit. Bertahan lah dulu ya. Berarti jauh betul-betul di bawah 70 tadi ya? Jauh bang. Itu bukan jatuh lagi, tergentak. Betul. Kalau bahasa 70 tadi itu kan bang, karena banding kita kan 1:2. 1:2. Jadi kalau misal orang luar kita bawa sekitar 50 orang, dah hitung 100 nah. Dah hitung 100 kalau sekarang. Makanya dapatnya lebih kan? Iya betul. Tapi itulah rezeki yang Allah bagi. Iya. Tapi alhamdulillah bang, masih bisa berjalan tuh masih alhamdulillah. Karena banyak yang dah terduduk total betul, kan. Betul. Itu yang perlu apapun itu kita syukuri lah keadaan sekarang. Jadi kita cuma berharap sekarang keadaan kembali normal.
Walaupun beberapa peneliti menyatakan tidak mungkin kembalikan normal. Kita kembalikan kepada Allah SWT saja ya. Jadi sementara begini Bang. Semua ikuti saja dulu alur ya. Betul. Tidak ada rencana membangun, dah jelas berat Berat bang. Berat Pemasaran? Kalau untuk pemasaran kami cuma sosial media. Sosial media iya. Tapi yang lebih jitu kami punya pemasaran ini lewat mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut. Iklan berjalan. Betul. Jadi dari kawan-kawan yang udah datang sini, sebagian mungkin dia merasa happy dan dia rekomendasikan ke kawan-kawan atau ke keluarga. Akhirnya datang. Jadi dari mulut ke mulut. Bahkan yang datang nih, saya kemarin tahu dari si A gitu. Si A pernah kesini ngasih tahu. Jadi berarti rekomendasi dari kawan. Jadi memang itulah lebih jitu bang sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hal-hal lain sedikit. Kalau yang pasangan tidak resmi datang boleh? Kalau untuk pasangan yang tidak resmi datang. Jadi dekat sini bang, kalau abang nak bilang de pasangan tak resmi, ya maksudnya kalau resmi itu kan udah nikah. Betul. Bahasa halusnya kan itu bahasa yang formal. Kalau ini orang bercewek pacaran, boleh datang pak? Boleh bang. Jadi intinya gini, dia datang kat sini pun dia nak macam-macam tak alah. Iyalah, tapi nginap tak boleh. Jadi kami minta itu bos. Terpisah ya? Tak, dia terpisah. Jadi untuk kita kan minimal 6 orang bang. Satu malam 400.000 itu minimal 6 orang. Oh minimal? Minimal 6 orang. Jadi kalau seorang saya tak terima. Kasih kaya aja satu kaya. Kalau satu orang saya tak terima. Yang jelas kalau dia nak datang 5 orang boleh, tapi dia kena bayar 6. Oh, jadi hitung macam blocking lah. Jadi satu malam tu kita tak bisa terima tamu lain. Jadi kita ada 5 kamar, bisa tidur datang 12 orang, tapi kita terima 6 aja. Jadi satu kamar tu tempat tidur dia boleh tidur satu orang satu. Oh iya. Oh ini ya macam apa satu ini ada berapa kamar? Kita 5. Kita ada 5 kamar. 5. Dalam 5 ni bisa maksimal berapa masuk? Kalau kalau nyaman 12. Tapi kalau misalnya nak extra bed, kita ada extra bed. Jadi kalau bisa 20 orang. Oh, oke, luar biasa. Tapi yang korang bercewek-cewek yang belum ada rencana nikah jangan datang. Kalau jangan buka kisah tuh. Nanti bahaya. Orang rumah bisa nonton nih bang. Dia langsung lapor ke Kominfo kena take down. Video nih langsung kena take down ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau yang nak datang sini sila ada 5 kamar terus maksimal 12 ya bang. Iya bang. Boleh lah korang bawa 24 tapi tidur kat lantai. Jadi kita memang kita sediakan dia punya ini bang, ada extra bed. Ada extra bed ya. Jadi kalau dia orang datang ramai, mungkin kalau orang bujang kadang dia orang tidur kat luar. Tidur kat luar sambil mancing. Sambil mancing. Maksimal maksimalnya bang berapa? Paling 20 lah bang. 20 ya. Itu dah betul-betul maksimal ya. Jadi kalau terlalu banyak pun nanti kita yang handle tak maksimal. Tak tercover ya. Betul. Oke. Yang jelas minimal 6 orang. Betul. Boleh datang seorang, kalau galau-galau nak datang seorang bayar nah. Betul. Baru tahu ada yang galau-galau kan 400 kali 6 baru 22 juta 400. Daripada baru 2 juta 400 baru. Untuk menghilangkan kegalauan itu mahal bang. Betul. Daripada dia pergi minum-minum mabuk-mabuk kan. Bagus dia berenung, kira tak alah terjun. Dia terjun bang kadang tukang tangkap. Tak ada duit pening, dapat duit dia bikin pening juga lagi. Dia mabuk. Itu dia kan. Oke, luar biasa. Kalau harian sekarang 200 berangkat pagi balik petang ya. Kalau 400 tuh bisa nginap ya. Luar biasa. Bang Karno, apa yang ingin Bang Karno bagikan kepada kaum muda terhadap hidup ini sebenarnya? Kalau untuk saya bagikan ini cuma istilah apa nak saya bagikan saya cuma bilang nikmati aja hidup ni bang. Nikmati aja. Betul. Kalau dah tak ada benda nak dinikmati, apa ajalah hantam sajalah. Nikmati apa yang ada bang. Nikmati apa yang ada. Syukuri apa yang diterima, itu aja. Untuk membangun bisnis apa yang penting? Yang jelas pertama itu niat. Niat. Betul. Sudah niat, kerja keras dan jangan lupa doa. Itu dia. Tapi yang jelas pertama bang, betul. Niat, kerja keras dengan doa bang. Doa. Dan turun tu pasti. Itu dia korang. Kerana sebelum saya buat ini dengan kandasnya dana saya nak bikin, saya ada jumpa orang tua juga. Oh ya. Kerana saya minta bantuan dengan dia. Orang tak sampai sekarang ni orang bercari bosnya Bintang Nemo ni siapa. Oh ya. Saya tidak ada pakai bos, saya pakai apa bang. Jadi bos saya itu Bang BRI. Iklan bayar. Maksudnya karena dia ada kur ya. Kredit usaha rakyat. Iya betul. Jadi saya begitu cuma saya pinjamlah dia punya surat.
saya masukkan. Dan terakhir Ini awal mula udah saya dah bangun tapi masih sangkut. Ibarat baru sekitar 70%. Tapi saya untuk kekurangan menyelesaikan betul. itu, ya? Jadi kekurangan alat apa semua segala macam. Jadi saya jumpa orang tua, dia cakap pakailah. Tapi nanti kau sisakan aja 4 keping triplek. Duit dia jangan kasih habis. Untuk apa? Untuk beli triplek 4 keping. Untuk apa, Pak? Saya tak tahu jadi pas sudah selesai apa semua, sudah saya bangun, saya sudah jalan sini, baru saya sadar. Saya tahu apa yang dimaksud dia. Apa tu? Rupanya untuk nyekat jembatan. 4 keping tu rumah dia tergadai kalau saya tak bisa bayar. 4 keping tu untuk nyekat jembatan dia bilang. Jadi ingat itu sedih pula bang. Jadi memang orang itulah tadi dukungan orang tua itu memang penting. Ya? Doa dia, mungkin dia doa tiap hari kan untuk anak dia ni. Anak dia tak pernah doa untuk dia. Aku punya anak. Aduh. Tapi itulah bagaimana hidup itu tetap harus dinikmati, pahit manis dia ya. Yang paling penting doa orang tua. Betul bang, itu penting. Penting sekali. Itu dia. Kawan-kawan semua, mungkin ini menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi untuk kita semua. Kalau gambar pada hari ini minta maaf karena memang lagi cuaca hujan, mudah-mudahan lain masa kita akan jumpa gambar yang lebih bagus. Saya berharap tadinya cerah, ternyata hujan, Allah bagi berkah. Itu dia Bang Karno. Ya, bang. Luar biasa, semoga ini menjadi suatu manfaat dan amal jariah. Ilmu yang kita cakap-cakap gurau-gurau, yang baik ambil, yang buruk buang ke laut. Tapi jangan nanti merusak ekosistem. Mana yang buruk simpan dalam hati je lah. Itu dia Bang Karno. Ya, tentu terima kasih saya mengucapkan. Ni dah sama-sama. saya datang sini dijemput, tak tahu balik ni dia atas. Kalau saya kasih pin dengan clip jaket aja bang. Berenang kamera masuk dalam kantong. Ini ibaratkan kata kalau nak berenang sampai ke hulu, wah, orang berjalan di tepi paya. Bang Karno sukses selalu, jangan pula lupakan saya. Amin, insya-Allah tidak. Ibaratkan kata kalau air penuh dalam perigi, air banyak juga tepi telaga. Kalau nak nikah lagi sila cari saya. Bang Karno, kita terakhir masuk pada question and answer, Q&A. Iya bang. Bang Karno boleh jawab tapi tidak boleh berpikir lama. Harus langsung dijawab. Wah, kan berawal mula dari nelayan. Betul bang. Kalau harus memilih Bang Karno menjadi nelayan balik dengan hasil yang besar atau menjadi pebisnis kelong pariwisata tanpa hasil? Kelong wisata. Tanpa hasil. Kalau tanpa hasil itu tidak mungkin bang. Saya ulang. Kembali menjadi nelayan dengan hasil yang besar atau menjadi pembisnis kelong pariwisata dengan omset yang sedikit? Pariwisata bang. Dengan omset yang sedikit? Ya. Okey. Nak ikut jejak saya atau nak ikut jejak Bang Amran? Jejak abang aja lah. Belum siap kalau jejak Bang Amran. Belum kuat aku. Kita maaf Bang Amran. Bang Amran, terima kasih. Sama-sama Saya selalu tentunya. Kawan-kawan anak berkunjung sila nanti nomor saya tampilkan di layar ini ya. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.